Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, bapak para alim, para ulama, para ustadz, para ustazah, para tokoh-tokoh cendekiawan, tokoh-tokoh budayawan, tokoh pendidikan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama-tama marilah kita bersama-sama dan senantiasa kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama bersilaturahmi yang kita kemas dalam acara Sawalan Presidium Kota Yogyakarta. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semuanya yang hadir pada hari ini dan keluarga kita nantinya akan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama kami mohon maaf juga karena acara yang direncanakan oleh Bapak Ibu Panitia semula jam 1 tepat, kemudian nanti jam 15 akan bisa kita akhiri, namun karena hambatan beberapa hal kami mohon maaf atas nama panitia karena mundurnya rangkaian acara. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kami merasa sangat berterima kasih, sangat bersyukur karena pada hari ini diizinkan Allah untuk bisa melayani, bisa diizinkan memandu acara pada hari ini sehingga bisa bersilaturahmi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah semakin beranjak naik, kami akan segera sampaikan susunan acara yang telah dirangkai oleh para panitia. Yang pertama nanti adalah kalam ilahi yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Marwati. Dilanjutkan nanti pembukaan. Kemudian yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ibu Suci Rahayu. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan acara yang keempat. Sambutan yang pertama nanti adalah Ketua Penyelenggara acara Sawalan Presidium Kota, insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Sri Samiasih. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Pembina Presidium Kota Yogyakarta, yaitu Bapak Sarmidi SPD MPD MSI. Kemudian dilanjutkan dengan peresmian nama baru, pergantian nama Presidium Kota Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kemudian doa yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Dr. Haji Masruri Suhad MPANN. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren, mahasiswa Aquarium Kila. Mohon maaf kalau rampas Bapak Ustadz, nanti penjenengan kita berikan waktu untuk memperkenalkan lebih jelas ya, supaya semuanya mengenal begitu nama pondok pesantrennya. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan puisi ya. Ini tokoh pendidikan tapi juga ini budayawan, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Khirzin MAG. Kemudian yang kelima adalah penutup, dilanjutkan dengan jabat tangan, dan setelah itu ada acara tambahan atau susulan, yaitu foto-foto bersama. Halo, mohon maaf ini kepean saya bolak-balik ya, Prof. Hamim maaf.
ini beliau sudah hafal, harus memaklumi keadaan saya kalau banyak yang salah ya. Jadi pembacaan puisi oleh Prof. Kirzin, betul ya? Oh betul. Terus Pak Hamim tadi dapat tugas apa ya? Ya? Oh Mas, Allahu Akbar. Pokoknya mumpung masih suasana sawalan, harus banyak maaf, tidak boleh ada yang marah ya. Apalagi kepada MC itu udah biasa banyak salahnya ya. Kadang gugup tulisan yang bagus pun bacanya bisa salah-salah. Jadi mohon maaf dan permaklumannya selalu kami mohonkan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, acara berikutnya yang pertama adalah pembacaan kalam ilahi, dan untuk itu kepada Ibu Ustazah Marwati, waktu dan tempatnya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi yang telah disampaikan oleh Ustazah Murwati. Semoga kepada Ibu Ustazah Murwati yang telah berkenan untuk menyampaikan, dan kepada kita semuanya yang tadi memperhatikan, mendengarkan dengan nikmat, akan mendapatkan rahmat dan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sampailah waktu berikutnya, acara yang berikutnya. Acara yang kedua adalah pembukaan, dan untuk itu kepada Bapak dan Ibu sekalian kami mohonkan bersama-sama, marilah kita awali, kita membaca basmalah, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, semua rangkaian acara nanti dapat berjalan dengan lancar dan insya Allah akan mendapatkan barokah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan untuk itu kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian, semuanya yang hadir pada hari ini di ruangan ini, kami mohon berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yeah.
Terima kasih kepada Ibu Suci yang telah memimpin lagu Indonesia Raya, lagu ulang tahunnya nanti Ibu. Terima kasih kami mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk kembali duduk di tempat semula. Pokoknya hari ini tidak boleh ada yang bersedih. Kalau toh ada yang janggal harus dimaklumi, terus dimaafkan. Karena dengan banyak memaafkan, insya Allah semuanya akan semakin sehat, rezeki semakin banyak. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Dan sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Penyelenggara Sawalan Presidium Kota. Dan untuk itu kepada Ibu Sri Samiasih, waktu dan tempatnya kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengadakan acara yang sudah kita nanti-nantikan. Kemudian salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang teramat dalam kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terutama kepada yang terhormat Bapak Profesor Tirsin, Bapak Hamid Jarhasi, Bapak Ustadz yang lain, ya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian Bu Ustadzah juga dan rekan-rekan seperjuangan perubahan. Ya. Jadi acara ini adalah kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies pada saat sawalan di Hotel Geraha Sarina Vidi. Awalnya memang presidium memang harus dibubarkan karena Timnas juga sudah bubar, maka kita pun bubar. Oleh karena itu presidium provinsi pada tanggal berapa ya itu Pak? Hari Sabtu ya, 28, pada tanggal 28 kemarin dibubarkan oleh Ketua Presidium Provinsi tanggal 4 ya, maaf ya, pada tanggal 4 Mei ya, kemarin belum lama ini telah dibubarkan oleh Ketua Presidium Provinsi. Kemudian awal sebelum dibubarkan memang kita juga di Presidium Kota itu sudah rasa-rasan jangan dibubarkan, masih banyak agenda yang lain. Itu masih ada agenda pilkada dan pokoknya penguatan gitu. Kemudian setelah kita menghadiri acara sawalan Pak Anies, beliau berpesan banget agar kita ini terus merapat di jalur perubahan. Oleh karena itu ini betul-betul menambah amunisi kita bahwa perjuangan kita itu untuk perubahan tidak akan berakhir sampai Pak Anies itu tidak membutuhkan kita lagi, mungkin begitu ya. Jadi selama Pak Anies itu perlu didampingi, maka penggantinya presidium nanti akan terus jalan. Dalam presidium itu tergabung beberapa banyak juga dari simpul-simpul relawan. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan lengkap. Yang tahu itu Pak Happy, yang lengkapnya yang saya ingat itu di sini sudah ada yang hadir itu dari P24, Manies, terus dari Kahmi, ya dari Kahmi, SKI, waduh punya sendiri malah lupa, maaf ya Pak Ketua. Iya SKI terus, tapi alhamdulillah hadir sesuai dengan apa yang menjadi prediksi kami, sesuai dengan list. Alhamdulillah sekali. Terima kasih. Dari mana Pak? Jarnas, Masya Allah. Iya, padahal Pak Harto juga dari Jarnas. Sebenarnya kita memang sengaja mengundang semua yang kita tahu, simpul yang ada di kota terutama, karena memang kita ingin memberikan apa ya namanya support bahwa kita ini belum berhenti gitu loh. Ayo kita mulai lagi. Apalagi Pak Anies jangan bubar, grup-grup jangan pada bubar gitu ya. Dan nanti
kita tunggu komandonya beliau sebulan 2 bulan ke depan. Beliau mengatakan seperti itu, jadi nanti beliau sendiri yang akan memimpin kita para relawan, gitu ya. Kemudian agenda yang kedua juga adanya pilkada. Kalau kita tidak bisa mewujudkan impian kita di tingkat nasional, ya kita mudah-mudahan bisa mewujudkan impian kita di tingkat daerah, yaitu pemilihan wali kota. Mudah-mudahan kita ada dari calon independen. Nanti siapapun dari relawan kita yang maju, bismillah, dengan kekuatan presidium yang ada sekarang, nanti kita bersama-sama akan mendukungnya. Asal jangan ada pilihan 1, 2, 3, jadi kita bingung, satu aja dikerucutkan siapa yang maju dan kemudian siapa yang wali kota dan yang wakil wali kotanya, sehingga kita bisa bersatu. Sebelum itu mestinya harus ada konsolidasi untuk meluruskan itu. Ya, Bapak Ibu pasti di sini ada yang juga sudah mungkin sudah sebentar lagi akan mendaftarkan, karena pendaftaran itu sebenarnya sudah dibuka. Jadi hanya tinggal 2 minggu ya Pak Hamid, kita harus tergesa-gesa. Bapak Ibu, persyaratan untuk maju ke pilkada itu untuk wali kota harus mengumpulkan 27.500 KTP. Jadi ini mohon menjadi perhatian kita bersama, tolong dibantu kalau saatnya nanti ada siapa yang menghubungi untuk membutuhkan kumpulan relawan, kumpulan KTP dan tanda tangan, mohon untuk dibantu siapapun keluarga kita. Demikian. Untuk acara-acara berikutnya memang sangat banyak ya, sengaja kami memang mengajak semuanya untuk acara, bahkan doa sendiri, ada puisi sendiri, ada yang tausiah sendiri. Sebenarnya diborong satu orang bisa, tapi sengaja kita bahwa ini adalah keluarga besar relawan yang siap untuk maju bersama-sama. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangannya nanti pasti mohon untuk dimaklumi, dan yang tidak kalah penting adalah bahwa bulan ini masih bulan Syawal. Saya atas nama pribadi dan atas nama presidium mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya rabbal karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturkan terima kasih kepada Ibu Sri Amiasih yang telah berkenan memberikan sambutannya, dan berikutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pembina dari Presidium Kota. Untuk itu kepada Bapak Sarmidi, nama titelnya tidak saya sebutkan, mohon izin di Pak Anjing karena banyak banget ya. Kepada beliau waktu dan tempatnya kami aturkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang hormati, khususnya para penasihat Presidium Kota Yogyakarta, beliau adalah Profesor Muhammad Girjin, Dr. Hamid Yarkasi, Bapak Hermawan Basuki, beliau Bapak Soeharto dari Jarnas. Mohon izin saya untuk menyampaikan sesuatu. Bapak Ibu yang hormati, perlu kita apresiasi untuk Presidium Kota Yogyakarta yang hari ini punya ide untuk sawalan bersama dan kemudian Presidium. Bapak Ibu, Presidium telah bergerak selama 1 tahun lebih mengantarkan Pak Anies untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Hasilnya masih menunggu sidang di PT UN, masih berjalan. Insya Allah Pak Anies Presiden. Amin. Bapak Ibu yang hormati, atas pembina kita ucapkan terima kasih atas gerakan Presidium yang luar biasa. Dari pemetaan pemilih, dari menetapkan saksi, dari pemantauan TPS dan sebagainya. Ini luar biasa, kita perlu asli jempol gerakan dari Presidium Kota Yogyakarta. Itu juga kita ucapkan terima kasih pada Ketua Presidium Daerah Jakarta, Dr. Happy Susanto, ex-officio Ketua Gerakan Perubahan Indonesia Daerah Yogyakarta. Beliau yang di depan dan nanti bisa melihatkan perubahannya. Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT yang telah memberikan hidayah taufik
kepada kita semua sehingga kita satu hati, satu langkah bertemu di tempat ini untuk tetap konsisten pada jalur perubahan Indonesia. Bapak Ibu yang hormati, mengapa kita perlu satu komitmen terhadap perubahan ini? Kita tahu bahwa pergerakan negara Indonesia sudah melenceng, sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar lagi. Indonesia yang mestinya musyawarah mufakat sekarang menjadi musyawarah sepakat. Jadi ada kesepakatan sehat bisa terwujud. Dari negara yang religius telah bergeser menjadi negara yang sekuler. Dari negara yang ekonomi kerakyatan sudah bergeser menjadi ekonomi liberal. Dari pro rakyat menjadi pro oligarki. Bapak Ibu, yang terakhir ini harus kita perhatikan betul-betul. Bapak Ibu sebagai pengawal perubahan tetap menjaga negara Republik Indonesia. Karena apa? Karena dengan proyek strategis nasional yang dilancarkan oleh negara kita, PSN ini mampu menggusur rakyat terkecil. Di Rempang, alasan PSN sudah berjalan. Karimun Jawa, alasan PSN, proyek strategis nasional sudah berjalan. Saya di Labuan Bajo, itu program strategis nasional juga dilaksanakan. Kalau PSN dilaksanakan, siapa yang bisa mengerjakan PSN? Oligarki. Siapa yang tergusur? Rakyat. Saya di Labuan Bajo, Bapak Ibu. Di sana itu ada udang lobster yang besarnya itu 1 kilo, 7,5 on, paling kecil 2,5 on, di Pulau Rica-Rica. Apa yang terjadi? Sekarang dibatasi dengan garis PSN, proyek strategis nasional. Nelayan kemana? Nelayan dikeluarkan dari daerah PSN. Sekarang udangnya yang nangkap siapa? Ikannya yang nangkap siapa? Nah, ternyata ada kapal-kapal datang untuk menangkap udang, untuk menangkap ikan. Padahal di sana itu Bapak Ibu, ikan itu satu lengan ini. Ini luar biasa. Itu Bapak Ibu, saya mengapresiasi Prosedur Kota Yogyakarta akan tetap melekat pada rakyat, pro rakyat, anti oligarki, bangun Indonesia di masa mendatang, wujudkan keadilan dan kemakmuran. Terima kasih, sukses Bapak Ibu. Saya yang tua-tua menyertai Bapak Ibu untuk terus bergerak menuju perubahan sampai Anies jadi presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarmudi, SPD MPD MSI yang telah berkenan memberikan sambutannya selaku pembina Presidium Kota. Bapak dan Ibu sekalian, acara berikutnya adalah peresmian nama baru dari Presidium, ya, dan ini selaku pembina dan ketua dan pengurus apapun di sini akan diwakili oleh beliau Bapak Sarmudi, kemudian pada Bapak Dr. Happy Susanto. Ini tadi saya mendatangkan minta titelnya karena dulu saya pernah ditegur, ya, waktu saya mandu acara ada yang kurang satu dikit tidak dibacakan, saya ditegur, ya, di centang merah. Jadi ini saya sebelumnya mohon maaf. Ini dengan Mas Happy malah tidak mau menuliskan, ya, tidak mau menuliskan titelnya. Dan kepada Ibu Sri Samiasih, kepada beliau bertiga kami mohonkan untuk berdiri di depan, ya, untuk menyampaikan nama baru, peresmian nama baru. Tadi saya meminta sirine, ternyata di sini tidak ada. Jadi ngomongnya nanti di monggo, yang silakan. Mic-nya yang satu kok kurang bagus ya Mas ya.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami resmikan nama Gerakan Perubahan Indonesia disingkat GPI sebagai pengganti Presidium Gerakan Rakyat Kota Yogyakarta. Semoga barokah. Lah tadi sudah tuh. Oh lagi. Tangguh ditambahi aja. Gerakan perubahan Indonesia ada. Gerakan Perubahan untuk Indonesia. Gerakan Perubahan Indonesia. Awalnya kan Gerakan Rakyat Indonesia, cuma diganti sedikit itu ya. Gerakan Perubahan Indonesia. Insya Allah nanti ada di setiap kabupaten di seluruh DIY. Ini kota perintisannya, nih Pak Ketua. Iya, ini untuk menyemangati yang lain. Bapak Ibu, GPI Merdeka! Merdeka, GPI Merdeka! GPI Merdeka! Alhamdulillah Bapak Ibu, GPI mudah-mudahan bisa merekatkan kita satu komitmen. Di Jawa Tengah itu ada 9 proyek nasional PSN. 60% itu tenaganya Cina. Yogyakarta harus dijaga. Siap menjaga? Siap menjaga di luar energi? Siap. Terima kasih. Kuncinya adalah Bapak Ibu memilih kepala daerah yang pro perubahan. Apapun partainya, apapun siapapun orangnya, Bapak Ibu siap memilih pro yang perubahan? Siap. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan oleh Bapak Dr. Haji Mas Huri Suhad MBA MM. Beliau dari Pondok Pesantren Aqwa Mukila. Wila. Aqua Mukuila. Iya, betul dia dari Bantul Bapak ini. Iya. Iya, monggo Bapak, waktu dan tempatnya kami aturkan. Sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matur sama Pak Harto. Doa ini biasanya kayak dewi. Ini beliau juga ada katanya. Doa dulu habis peresmian GPI, kemudian baru tausiah. Yang tausiah baca puisi merangkap doa. Acaranya 2 kali doa. Doa untuk peresmian GPI dan doa untuk habis tausiah. Mohon nanti Ustaz Habib sama Ustaz Muhammad Firzin bisa membimbing doa. Saya bagiannya adalah doa untuk peresmian GPI karena saya termasuk di dalamnya Aliansi Pesantren Indonesia Provinsi DIY. Kebetulan kami alumni dari Bogor dan kemudian kita bersama-sama untuk menyempuyungi bahasa Indonesia apa menyempuyung itu. Kami kemarin berjibaku insya Allah ikut bersama-sama Bapak Ibu sekalian di menangan Anies, cuman nggak ketok gerakannya. Alhamdulillah kami mengirimkan 50 saksi dari pesantren, insya Allah sudah diketahui bersama komitmennya untuk Anies. Oleh karena itu, karena saya di dalamnya, maka saya ingin mendoakan Bu Asih dan teman-teman yang ada di PDI. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya marilah kita membaca Al-Fatihah sekali. Kita niatkan untuk agar gerakan perubahan Indonesia yang ada di Yogyakarta ini diberi kekuatan oleh Allah, bisa berkiprah membendung hal-hal yang tidak baik di negara kita ini, bisa membentuk gerakan oligarki yang merusak tatanan demokrasi, bisa membentuk perekonomian yang pro kapitalis,
Nuan Pro Rakyat. Sekali lagi kekuatan kita tadi saya rasa dengan Pak Muhyiddin hanya dengan doa, karena kita ini ternyata luar biasa dikangkangi oleh kekuatan ekonomi yang luar biasa, beraliran kapitalis. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan dengan Al-Fatihah kita diberi kekuatan oleh Allah bisa berjuang untuk menegakkan hal-hal yang baik demi demokrasi yang ada di Indonesia ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla, anta tazhasna ila syi'ta sahla. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah, la saqaman illa syafaitah, wa la hajatan min hawajil al-akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Yassir lana umurana ya Allah, yassir lana umurana, yassir lana umurana wa nawwir qulubana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sehari ini ya Allah, kami yang kumpul di sini telah meresmikan gerakan perubahan Indonesia Yogyakarta. Berilah kami ya Allah kekuatan agar kami bisa berjuang berdakwah di muka bumi Indonesia ini ya Allah, bisa menolak hal-hal yang tidak baik ya Allah, hal-hal perilaku yang merusak demokrasi di Indonesia ini ya Allah. Berilah kami kekuatan ya Allah agar kami bisa melaksanakan amanah Al-Quran yang Kau berikan kepada kami ya Allah, untuk membina masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Pak Kadusi Claire menyebut pondok saya, namanya Pondok Pesantren Mahasiswa Aqwamul Kilan Moto, dekat dengan Monumen Perjuangan TNI Angkatan Udara, di dekat pesawat jatuh. Nah, di sana ada pesantren. Insya Allah sama-sama berjuang untuk di kalangan mahasiswa. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Al-Ustaz Bapak Dr. Haji Masfuri Suhad MPAMM yang telah menyampaikan doa untuk gerakan perubahan Indonesia dan untuk kita semuanya, dan terutama juga untuk negara Indonesia. Semoga dengan doa yang telah disampaikan oleh beliau dan kita amini, Allah meridhoi sehingga Indonesia nanti akan terwujud negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, adil, makmur dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, acara berikutnya yaitu pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Hirsin MAG, dan untuk itu kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ini puisi yang lagi berhebohnya, ya, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahkamah Konstitusi yang memulai, Mahkamah Konstitusi yang mengakhiri. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga politik
yang disamarkan ke dalam jubah hukum agar terlihat menyerupai lembaga hukum. Oleh karena itu, tak perlu kaget atau heran bila Mahkamah Konstitusi berakrobat politik. Betul? Ketua Mahkamah Konstitusi mengutip ayat kitab suci, sementara keputusannya tidak adil memenangkan Gibran kemenangannya sendiri. Saya pun ingat kalimat Shakespeare dalam Saudagar Benedya, iblis dapat mengutip kitab suci untuk tujuannya sendiri. Seperti penjahat dengan wajah tersenyum. Siapa dia? Sekuat apapun jihad konstitusi, hasilnya akan hambar ketika berhadapan dengan oligarki kekuasaan dan politik yang kering kesadaran cita-cita luhur bangsa. Kemungkaran struktural sangat berbahaya karena daya rusaknya luar biasa terhadap kehidupan bersama. Selain meruntuhkan kedaulatan rakyat, juga potensial meruntuhkan negara bangsa. Tidak ada kemuliaan pada mereka yang munafik, berapi-api teriak perubahan, tapi kemudian menjual diri ketika ditawari kekuasaan. Siapa dia? Kepada presiden terpilih, saya katakan jangan membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan Anda. Ini pesan siapa kepada siapa? Kita menghukum maling-maling kecil dan menunjuk maling-maling besar untuk bekerja di pemerintahan, kata Aesopus, penyair Yunani. Berhenti tak ada tempat di jalan ini, sikap lamban berarti mati. Siapa bergerak, dialah yang maju ke depan. Siapa berhenti sejenak sekalipun pasti tergilas. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Demikian pesan Rendra. Mudah-mudahan ujung pena masih lebih tajam daripada ujung pedang, tulis Ebit GAD. Kesalahan tidak akan berubah menjadi kebenaran karena perjalanan waktu. Maju tak gentar membela yang benar. Yogyakarta, 7 Mei 2024, ulang tahun Anies Baswedan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, yang membacakan puisi luar biasa, kita yang mendengarkan sabu, tapi akan ada juga yang terlalu hikmat sambil dengklak-dengkluk, Prof. Ya. Saya minta bonusnya dulu selaku MC, aplaus sekali lagi untuk beliau yang kencang. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian ya, terima kasih terlebih lagi dengan pada Prof. Girzin. Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah Hikmah Sawalan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Hamim Yarkasiputro. Kebetulan beliau ini juga penasihat Komnastik Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini juga hadir juga Ketua Komnastik Ibu Dr. Sri Handayani, Master Kesehatan Dr. Hepin Santoso, dan banyak sekali ternyata di belakang sana ada yang cuma kelihatan bacinya juga ada ya. Terima kasih. Waktu berikutnya Hikmah Sawalan kami aturkan waktunya sepenuhnya kepada Bapak Dr. Hamim Yarkasiputro. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, materinya sudah saya share di grup. Silakan HP-nya dibuka masing-masing di grup presidium itu tadi.
Ya, jadi saya menyampaikan materi tentang meneladani kepemimpinan profetik Rasulullah Muhammad SAW, supaya menjadi ciri khas dari kita bahwa umat Islam adalah garda terdepan untuk mempertahankan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sudah dibuka semua ya. Jadi yang tidak membawa HP ngepek sebelahnya. Ya, jadi saya mengawali dari etos dalam bekerja dan mendidik anak. Itu ada 8 ya. Ada 8. Pertama, bekerja atau mendidik adalah suatu ibadah. Maka harus dengan ikhlas, penuh kecintaan serta keridhaan. Kemudian bekerja mendidik adalah rahmat, bekerja mendidik adalah amanah, adalah panggilan jiwa. Kemudian self actualization, seni, kehormatan, terakhir adalah tugas pelayanan. Nah, mungkin yang penekanannya pada yang terakhir itu, bahwa tugas kita nanti apapun posisi GPI ya. Tadi saya lihat singkatannya GPI apa, saya kira macam-macam orang menafsirkan tadi. Dikira ada gerakan penurunan apa gitu, itu macam-macam. P itu kan bisa disingkat macam-macam. Nah, saya selalu menyampaikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum sampai materi yang berikutnya, pengurus GPI yang baik itu harus punya 4R dan 3An. Itu yang selalu saya sampaikan. 4 R-nya, pemimpin GPI harus bener, pinter, kober, seger. Bener, pinter, kober, ning meriangan. Nah, ini masalahnya. Sak rapat ning meriang gitu ya. Seger, bener, pinter, ini ora ndek wektu, rendah ada ana kobre gitu. Dijak rapat selalu apa. Terus yang 3An, pengurus yang baik adalah pengurus yang nyopoan. Nyopoan itu artinya sumek ya. Jadilah orang yang gerapiak, entengan. GPI kalau nggak ada yang entengan segera gulung tikar. Harus ada yang memang prigel betul ya. Tadi saya sama teman saya mau ke yang sana ya. Padahal saya dulu berapa kali ikut acara di sini, cuman karena memang dari depan kan nggak kelihatan ya. Terus nah yang terakhir ini mungkin GPI haruslah orang yang lomonan. Lomo itu nyah-nyoh. Nyohnya. Nah, lanjut kepemimpinan Nabi, kepemimpinan profetik Nabi, itu saya selalu menyampaikan. Dulu di Solo itu ada pengajian namanya pengajian staff. Yang staff itu kalau kita ambil adalah S-nya Sidik, T-nya Tablik, A-nya Amanah, F-nya Fatona. Kepemimpinan dengan 4 sifat itu masing-masing ada indikatornya. Nah, indikatornya sudah saya sampaikan di situ. Sidik itu biasanya diartikan dengan kepemimpinan yang memiliki integritas kepribadian. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, orang itu akan teruji apakah punya integritas apa tidak, gitu ya. Itu nanti bersama dengan perjalanan waktu gitu. Ya bagaimanapun termasuk kekalahan, ya mungkin kekalahan apa ya namanya. Mas Anies belum diberi kesempatan, ini juga termasuk ujian bagi kita. Apakah kita konsisten apa enggak? Dan kalau tidak salah dengar, gitu ya, waktu Mas Anies di hotel di Jalan Magelang itu, beliau mengatakan nanti kalau perkembangan berikutnya, kalau di Jogja komunikasi bisa dengan pertama dengan Dr. Narto, yang kedua dengan Dr. Hamid gitu. Artinya mungkin nanti akan banyak hal-hal yang bisa disampaikan, dan beliau juga mengatakan saya dulu seniornya waktu di HMI gitu ya. Jadi indikator kepemimpinan yang memiliki integritas kepribadian itu ada 5.
Yang pertama, apapun aktivitas yang kita lakukan, niat yang tulus karena Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngurus pergerakan ini tidak tulus, tidak ikhlas, itu nggak dapat apa-apa. Anak-anak yang padu terus, nyalek, Yonos. Saya kemarin mengikuti katanya caleg, saya ketemu Mas Dwi ketua PU DIY. Dia mengatakan katanya kota itu ada peluang 1, hanya selisih berapa angka dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika saya ke KPU, saya tanya gimana perkembangan yang 1 di kota itu. PU nggak nggak ngirim ke nggak ngirim tim yang ke MK itu. Jadi diculke gitu ya, diculke ya 14. Jadi bahkan katanya juga tidak dapat rekomendasi. Ini kan artinya ini persoalan kita gitu ya. Jadi manajemennya juga harus ditata dengan baik. Jadi katanya sengketanya tinggal 9 angka. Jadi menang dari 9 orang. Ketika ditanya 9 orang itu nanti kira-kira dari mana? 7 dan 1 TPS ada yang diakali 7 perkademan. Dia sangat yakin bisa. Tapi ketika saya kecewa, ketika saya tanya ketua KPU, itu Jogja nggak ngirimkan tim ke MK untuk mempertahankan, mengotot untuk bisa dapat itu. Nah, ini evaluasi untuk kita. Niat yang tulus, yang kedua bisa berpikir alternatif. Jadi membuat GPI adalah berpikir alternatif ketika bagaimana kelanjutan setelah ada pembubaran relawan atau presidium kan harus tetap berjalan. Kemudian yang ketiga ya bagaimanapun nanti siapapun yang jadi pemimpin, jadilah orang yang kalau berbicara itu yang benar. Sekarang itu di suatu negeri Konoha itu ada yang namanya presiden, kalau dia bicara hasilnya pasti yang berlawanan. Itu ada di negara yang sangat jauh sangat di. Nah kita jangan ikut-ikut yang seperti itu. Sidik juga berartikan dengan sikap yang terpuji sehingga berperilaku teladan. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian, itu sudah ada indikator dari sidik itu. Kemudian indikator dari tabligh. Tabligh itu diartikan dengan kepemimpinan yang berlandaskan kasih sayang. Jadi bagaimana kita bisa ngurusi GPI ini tapi nggak usah pakai sewot-sewotan gitu. Ya, jadi kadang-kadang saya sedih, itu kadang-kadang itu pengurus pergerakan itu sing jotaan barang yono. Institusi penyelesai konflik bagi masyarakat Jawa itu namanya jotaan. Tidak bertegur sapa, gitu. Setelah itu terus artinya tidak saling menyapa. Jamaah satu masjid aja ada yang jotaan. Terus sebabnya kadang-kadang ya simpel, gara-gara kulit wedhus kurban untuk didol orang. Itu langsung terbelah menjadi 2. Yang tidak setuju alasannya ya ilmiah. Belum kok sesuk nang Siratal Mustaqim numpak wedhus ora ana kulite. Bayangke ya ngeri to, Pak. Jadi wis kadang ora setuju ki sak pola-pola iki ya wis ngono. Itu yang namanya tekan ya. Jadi bagaimana kepemimpinan yang berlandaskan kasih sayang. Saya tuh pernah diundang oleh salah satu kampus ngisi Nuzulul Quran. Nah saya cerita tentang kepemimpinan yang terbaik adalah kepemimpinan yang komunikatif, yang gelarnya jangan MBE. MBE itu Management by Angry. Iya, jadi Senin sampai Kamis nyeneni terus. Senin ya nyeneni, Selasa ya nyeneni, Rabu ya nyeneni. Itu jamaahnya semuanya keplok-keplok semua. Ternyata pimpinannya termasuk pimpinan yang MBE gitu. Jadi dia ada semacam displacement gitu ya. Jadi cara dia mantel tapi dilewatkan orang lain gitu. Saya contoh juga, saya dulu keluarga saya itu 11, saya itu anak nomor 11. Kalau kakak saya yang paling tua, kalau ditendang bapak, ganti nendang adiknya. Adiknya nendang adiknya, terus terakhir saya kan nggak dapat nendang siapa-siapa gitu ya. Saya nendang kursi, tapi saya bayangkan itu bapak saya. Jadi itu ada namanya displacement, itu pengalian. Tapi persoalan tendang-menendang diselesaikan di rumah. Tapi sekarang setelah keberhasilan KB
AB itu singkatannya keluarga berencana ya, bukan keredayan. Kan rata-rata satu keluarga anaknya 2. Itu dulu saya ingat, Bu Asih ini dulu kan waktu anaknya masih 1, sering sambat ke saya. Wah, mungkin anakku meriang, sing meriang dadi wong telu. Bapak ya uring-uringan, ibunya ya uring-uringan. Tombone piye? Ditambahi adik selesai masalah. Ternyata terselesaikan, baru dua adik rada selo gitu. Soalnya kalau punya anak 1 itu kalau sakit, yang sakit 100%. Nah kemarin ceritanya itu ada cerita lagi. Mana Bu Yuria, mana Bu Yuria? Ada? Hah? Oh pamit kok Bu Yuria. Tamunya Bu Zuhria itu kan saya ngantar ke tempat lokasi pengajian itu. Bersama itu juga dengan teman saya. Jadi dia tamunya Pak Mbak Yuhria itu anaknya 12. Bisa sampaikan saja namanya Mas Warsono. Anaknya 12. Terus bareng dengan saya ngajak Mbak Yuhria Mas Hasan di Kota 3 itu Mbak Dewi. Itu Kota Gede anaknya 13. Nah, terjadilah perdebatan tamunya Mbak Yuria itu. Sing lanang itu dipilih, ono sing 13 sampai dhewe akhir 12 tahun gitu. Lah ini kan ibu-ibu zaman biyen lho gitu. Bukan zaman sekarang. Artinya kalau dia mau nambah 1 masih ada contohnya gitu loh. Jadi mobil bareng wong papat aku ndelok wong perdebatan antara sing dua anak 12 karo 13 berdebat gitu. Nah, dalam hal itu saya agak terlambat. Kecerdasan di bidang itu saya kalah. Sampai saya kan hanya 4 gitu ya, artinya kalah dengan jadi jadi kembali kepada kepemimpinan yang berlandaskan kasih sayang. Indikatornya juga ada 5. Pertama, komunikatif. Jadi kalau Rasulullah itu kan ngajari kalau kita mau ngomong dengan orang, pergunakanlah bahasa audiennya. Jadi bagaimana kita dulu kalau Prof. Muhammad Kirsin mengantar mahasiswa KKN itu kan bahasanya tuh katanya gimana tuh mahasiswa. Orang-orang kampung kalau dengar mahasiswa ceramah itu materinya bagus sekali. Seperti apa istilah dong itu, wujud dhuwur ngono kalau jadi pekling transendental, kalau diciptakan yang desa induk mopo. Komunikatif, kemudian yang kedua transparan. Nah ini penting. Bapak Ibu sekalian, transparansi itu dimanapun menjadi penting ya. Ini kan persoalannya karena apalagi kita di lembaga swadaya gitu ya, itu harus ada transparansi, kemudian ada employment, kemudian visioner. Jadi GPI apapun yang terjadi, impian ke depan itu harus ada. 5 tahun ke depan kayak apa, 10 tahun ke depan kayak apa, itu impian gitu. Dulu waktu saya diceritani, ada teman saya itu ketika mau melamar cewek, itu sama calon istrinya disuruh membuat proposal planning apa visi, jadi 5 tahun pertama apa 10 tahun suruh bikin proposal gitu. Nah ternyata teman saya ini setelah menikah hasil penghasilannya melampaui proposal yang dibuat karena tiba-tiba ada reformasi, ada mobilitas vertikal mendadak, jadi anggota DPRD provinsi sehingga penghasilannya melonjak, jadi melampaui rencana itu. Ini yang bagus itu. Kalau yang tidak bagus kan yang jadi jauh antara proposal dengan kenyataan terlalu jauh gitu. Next, kemudian yang berikutnya amanah itu diartikan dengan kepemimpinan yang memiliki tanggung jawab. Indikatornya ada 4. Yang pertama trust, terpercaya. Saya selalu menyampaikan sekarang ini kan kita sedang berhadapan dengan masyarakat yang saling tidak percaya. Yang jadi presiden itu juga tidak percaya kalau GPI itu mendukung Pak Presiden itu. Yang Pak Presiden juga nggak yakin kalau misalnya GPI juga tidak yakin kalau Presiden mikir ala EDW. Jangan-jangan dia bakal mikir sendiri. Di demo rame-rame hari 1 Mei itu malah kita nih Lombok lah ya. Malah kita itu katanya Buasi ikut gitu. Bowes di Lombok itu loh sama Jokowi gitu. Jadi di demo 1 Mei bukannya katanya kangen di demo, begitu di demo malah sepedaan ke Mataram. Itulah model sehingga saling tidak percaya. Nah itu mau dimulai dari mana membangun trust itu? Membangun trust saya tetap melihat dimulai dari keluarga kita masing-masing. Mari kita membangun kepercayaan, termasuk juga misalnya nih
ibu-ibu yang banyak kegiatan-kegiatan seperti ini dirembuk karo sing kakung ya sing tenanan gitu lah ya. Jangan sampai nanti justru menjadikan masalah. Ini saya sering pernah mencontohkan, ada ibu-ibu Aisyah, suaminya dokter, pulang dari praktek, dia nelpon istrinya nggak di rumah. Terus ditanya, mami di mana mam? Sedang di Kaliurang papi. Ngapain di Kaliurang? Workshop tentang keluarga sakinah. Nah, terus akhirnya suaminya bilang gini loh mami, nek kowe saiki mulai aku dipijeti, aku digaweke kopi, keluarga sakinah rasa di workshop wis kedadean gitu. Nah ini ada jadi ini kritik untuk kita. Artinya memang yang namanya wanita itu terjun di sektor publik itu bagaimanapun domestik harus diselesaikan. Kalau kita mau mencontoh loh, Rasulullah kan enggak gitu ya. Rasulullah katanya kalau bajunya robek ya dia jahit sendiri gitu. Tapi kalau bapak-bapak di sini kan enggak gitu. Makanya ada survei, anak-anak mahasiswi kalau boleh milih lebih senang punya suami orang-orang Eropa. Bukan karena tinggi besar, karena kemandiriannya itu. Mereka memang sudah dilatih dari kecil, apa saja yang bisa diselesaikan, dia selesaikan sendiri. Berbeda dengan bapak-bapak yang ada di jalur sini. Ini agak beda, kalau bapak yang ada di sini, apa saja diselesaikan oleh istrinya. Amanah itu terpercaya, cepat tanggap, akurat dan disiplin. Nah, saya sering menyampaikan, kebetulan di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang hari ini solidaritas Palestina ya, Prof. Muhammad Gersin ya. Hari ini seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia itu solidaritas Palestina untuk Palestina. Itu artinya pembelaannya itu jelas gitu loh, konkret gitu. Nah kemudian yang keempat yang namanya sifat fatona. Fatona saya paling hafal karena ini nama almarhumah ibu saya. Jadi saya selalu ingat namanya Fatona. Fatona itu artinya profesional. Kita mengelola GPI juga harus profesional. Indikator yang pertama learning organization, semangat perbaikan yang berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil. Nanti Prof. Muhammad Gersin bisa menjelaskan dalam tafsirnya. Orang tidak mungkin bisa adil kalau dia tidak cerdas, atau dibalik. Orang yang hanya bisa adil kalau dia cerdas. Kalau tidak cerdas dia nggak bisa berlaku adil. Nah, saya kira itu saja supaya memenuhi syarat saja. Artinya ada hikmah sawalannya juga ada, dan nanti supaya nanti waktu kita bisa kegiatan-kegiatan yang bisa tercukupi. Mekaten kemawon ingkang saged kula aturaken para rawuh kakung liwah putri, wekdal salajengipun kula aturaken dumateng panata acara Bapak Presiden Soeharto ingkang mimpin 30 tahun wonten Indonesia. Menawi wonten balap kamsiling atur nyuwun sih agunging samudra paksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luar biasa sebenarnya hikmah yang disampaikan oleh beliau. Semoga kita semua bisa mengambil ilmunya ya dan bisa mempraktekannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya menyampaikan tapi rasanya perlu saya ulang lagi bahwa beliau ini selain sebagai dosen tapi beliau juga sebagai penasihat Komnastik. Di sini banyak sekali pengurus Komnastik. Ada Pak Wahyudi TVRI ya. Kita lebih familiar memanggil Pak Wahyudi TVRI. Tadi sudah hadir, sekarang bolos ya. Masih ada ya, alhamdulillah. Ada Mas Hebi juga, ada Bu Dr. Handa dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang tadi memperhatikan tausiah sanksi disampaikan beliau, rasanya lengkap sekali. Kita semua tahu bahwa Wali Kota Yogyakarta sebentar lagi itu masa jabatannya akan segera berakhir dan kemungkinan butuh pergantian. Kalau Ustadz kita yang juga sebagai Ustadz tadi ya, beliau kelihatannya cocok ya kalau misalnya kita jagokan jadi Wali Kota Jogja ya. Beliau tidak memperhatikan, tapi mudah-mudahan nanti kalau kita apa namanya, kita sodok ya, kita daulah. Mudah-mudahan beliau nanti tidak keberatan. Gimana kalau
kita semua sepakat minta dukungannya. Kita coba apapun hasilnya. Besok kita tarungke jadi wali kota Yogyakarta apapun hasilnya. Oke? Oke-nya mbok sing tenanan. Oke? Tadi saya juga oke-nya agak lemah karena saya makannya terlalu banyak, jadi saya agak ngantuk. Sekarang oke-nya dimantepin. Oke? Alhamdulillah. Untuk itu supaya segera dipersiapkan segala sesuatunya karena waktunya akan segera tiba. Bapak dan Ibu sekalian, di acara berikutnya yaitu ikrar sawalan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Bapak Heru Amali Sarjana Agama. Waktu dan tempatnya kami haturkan. Semoga. Bu Suci, Ibu, Bunda Suci di depan, ayo dipimpin Bunda. Ya, biar semuanya tambah ceria. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, ya mesti semuanya kebrobos ya. Jadi bersamaan dengan kebrobosnya itulah sebenarnya barangkali itu tanda-tanda bahwa penyakit apapun yang ada dalam tubuh kita itu sudah luntur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kebiasaan buruk ajaran siapa ini? Tidak kelapa dengan beliau ya. Bapak dan Ibu sekalian, cuma lagu tadi kata-kata lagu modern ya. Jadi karena ini lebih banyak yang jadul, jadi kita ulang dengan lagu ulang tahun yang zaman jadul menyesuaikan kita dulu Bunda ya. Monggo Bunda pimpin semuanya. Pak Anies, mudah-mudahan video ini ya yang diliput oleh televisi ini menjadi doa untuk penyiar semuanya. Kami dari Gerakan Perubahan Indonesia Yogyakarta mengucapkan selamat milad, selamat ulang tahun. Semoga Pak Anies panjang umur, sehat selalu, tetap semangat
memimpin perubahan Indonesia menjadi negara yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Bunda Suci, tolong dipimpin lagu jadul. Selamat ulang tahun, gak tau punya usia tak aja dulu ya. Ben pokoknya digawe kesel tapi sehat. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Bagus, Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat ulang dan bahagia. sekali lagi. Selamat ulang tahun Kami ucapkan untuk Pak Anies. selamat panjang umur. Kita akan doakan yang ke-55 tahun. Selamat Panjang umur, sehat sejahtera. Selamat panjang umur dan bahagia. Terima kasih Bunda Suci. Matur nuwun sangat Bapak dan Ibu sekalian. Detik demi detik kita lewati dan akhirnya kita akan sampai pada penghujung acara kita ya. Bapak dan Ibu sekalian, tepat pukul 3:05 tadi saya sudah dipeseni oleh Ibu Ketua Panitia Penyelenggara, karena banyak yang hadir pada hari ini itu juga memiliki jadwal yang sangat padat. Dimohonkan dari jam 3 tetap harus sudah selesai. Namun demikian, barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan, pengumuman atau apapun dari panitia penyelenggara, ya.